Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai micro challenge project mengenai Security Operation Center. Dan pada project kali ini kami menggunakan Wazoo, yaitu sebuah CM platform open source yang bisa mendeteksi sebuah celah keamanan, eh, bisa untuk memonitoring keamanan dan juga bisa merespon sebuah insiden keamanan. Baik, next slide. Oke, ini adalah anggota tim kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Arunia Salsanur Faiz dari Universitas CRC, kemudian saya Farud Nugrah dari Universitas Andalas, kemudian Ilham Mustafa Ainun Najib dari Universitas CRC, dan yang terakhir Salma Amin Cahyono dari Universitas Islam Balitar. Oke, next. Oke, agenda kita untuk presentasi hari ini yang pertama yaitu instalasi Wazoo Server dan Agent. Kemudian yang kedua ada demonstrasi implementasi Proof of Concept atau POC. Dan yang ketiga navigasi Wazoo Dashboard. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu instalasi Wazoo Server. Untuk melakukan instalasi Wazoo Server, yang pertama dilakukan adalah mengecek hostname dan juga IP address dari Ubuntu kita. Dan masuk Ubuntu melalui PowerShell. Setelah sampai di root, kemudian kita install curl dan mengikuti dokumentasi installing Wazoo secara quick start. Kemudian kita copy paste perintahnya dan tunggu untuk mendownload semua. Nah, setelah selesai, maka akan menampilkan kredensial yang nantinya akan kita gunakan untuk login ke Wazoo-nya. Dan setelah itu kita dapat login ke Wazoo menggunakan username dan password yang telah kita dapatkan tadi. Baik, untuk instalasi Wazoo Agent, next. Kita deploy new agent untuk pertama kalinya. Kemudian pilih DEB AMD 64 yang Linux. Dan kemudian masukkan server address, misalkan sama dengan yang ada di HTTPS. Lalu agent name ini bisa diisi bebas. Kemudian kita copy komen untuk download dan instalasi agen. Kita copy, kemudian kita paste. Dan sebelum itu kita masuk ke SSL dulu, ke client. Setelah itu kita paste, tunggu instalasi selesai. Setelah itu kita start again. Kita juga bisa mengecek status dari Wazoo agen kita sudah aktif atau belum dengan komen berikut. Jika sudah enable dan aktif, maka Wazoo kita sudah berjalan. Next. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi implementasi Proof of Concept
Ini uh, sebuah ada beberapa use case yang ada pada dokumentasi resmi yang diberikan oleh Wazoo. Pada implementasi proof of concept ini kami menggunakan mencobakan beberapa use case. Yang pertama itu untuk mendeteksi SQL injection, kemudian monitoring Docker event, dan monitoring malicious comment, serta yang terakhir adalah deteksi malware. Yang pertama silakan Arunya. POC yang pertama yaitu detecting an SQL injection. SQL injection sendiri itu merupakan metode serangan di mana attacker itu menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input yang dikirim ke database. Nah, tujuannya itu agar kode tersebut itu dijalankan oleh server, dan jika berhasil, maka serangan ini itu memungkinkan akses ilegal terhadap data-data sensitif di dalam database kita. Kemudian Wazoo itu bisa mendeteksi serangan SQL injection melalui Apache log access log Apache, dan log ini perintah konfigurasinya itu akan kita terapkan pada dokumentasi video berikutnya. Next. Untuk melakukan simulasi detecting an SQL injection ini, kita akan melakukan konfigurasi pada Ubuntu Client mengikuti dokumentasi Proof of Concept Guide Wazoo. Yang pertama yaitu kita memperbarui daftar paket sistem dan melakukan instalasi Apache. Apache ini itu merupakan web server yang berfungsi menjalankan dan juga melayani situs web pada Ubuntu klien kita. Kemudian kita akan mengizinkan akses ke Apache melalui firewall agar bisa diakses dari eksternal. Nah, sekarang Apache kita sudah running. Kemudian kita akan mengecek apakah Apache berjalan dengan baik menggunakan command curl, dan kita http:// diganti dengan Ubuntu IP kita. Di mana setelah perintah tersebut dijalankan, maka akan menampilkan baris kode HTML yang menandakan bahwa Apache itu telah berhasil atau telah bekerja dengan baik. Dan jika kita buka di browser, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Dan yang selanjutnya, agar Wazoo itu dapat memantau log akses Apache, maka kita akan menambahkan konfigurasi pada file osec.conf. Kita akan menambahkan beberapa baris konfigurasi ke dalam file osec.conf ini, di mana baris log format Apache ini itu akan menentukan bahwa log yang akan dipantau oleh Wazoo itu adalah log akses Apache. Kemudian location var log Apache itu access.log itu akan memberitahu Wazoo untuk membaca log akses pada file access.log.
Nah, kenapa hal itu penting? Karena log access ini tuh mencatat setiap request yang akan masuk ke server. Jadi jika ada serangan SQL, ada SQL injection, maka akan terekam pada log tersebut. Setelah konfigurasi tersebut disimpan, kemudian kita akan merestart Wazoo agent-nya dan melakukan serangan pada Kali Linux sebagai attacker. Di sini kita copy paste perintah curl -xget. Curl -xget ini itu akan mengirimkan request HTTP GET ke server Ubuntu client. Kemudian kita ganti menggunakan IP Ubuntu client kita yang diikuti dengan perintah SQL. Nah, di sini ditampilkan bahwa tidak ditemukan data-data tersebut. Dan jika kita lihat pada Wazoo dashboard, pada bagian tweet hunting, events, maka akan menampilkan alert yaitu SQL injection attempt dengan rule ID 31103. Nah, jadi jika ada request HTTP yang mencurigakan dengan pola tertentu seperti select or dan juga from itu, maka Wazoo akan mencocokkannya dengan rule yang ada dan menghasilkan alert SQL injection attempt. Nah, jadi kesimpulannya simulasi itu dilakukan dengan mengirimkan request SQL injection dari Kali Linux ke server Ubuntu client. Kemudian Wazoo berhasil mendeteksi request berbahaya dalam log Apache sehingga memicu alert dengan rule ID 31103. Proof of concept ini membuktikan bahwa Wazoo mampu mendeteksi serangan SQL injection melalui pemantauan log Apache. Sekian untuk demonstrasi dari simulasi detecting an SQL injection attack. Bisa dilanjutkan ke POC berikutnya. Baik, untuk proof of concept monitoring Docker event dengan Wazoo event adalah pendekatan untuk membuktikan bahwa Wazoo dapat mendeteksi dan mencatat event yang terjadi pada Docker, seperti perbuatan kontainer, penghentian, dan penghapusan. Next. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang monitoring Docker event. Sebelum itu, pastikan infrastruktur atau endpoint Ubuntu kalian sudah sesuai persyaratan. Selain selain itu, kita juga mengecek IP dari Ubuntu kita. Setelah itu, kita lakukan apt update untuk mengupdate package-package serta dependensi yang diperlukan. Kemudian setelah kita mengupdate dependensi, kita bisa menginstal curl pada Ubuntu kita.
Dan setelah instalasi call berjalan dengan lancar, waktunya kita menginstal Python dan PIP. Kita bisa copy dan paste ke untuk kita. Jika terdapat dialog yes dan no, kita bisa ketik Y untuk melanjutkan. Mungkin akan memakan banyak waktu, jadi bisa tunggu sampai instalasinya selesai. Jika sudah selesai, kita akan menginstal Docker dan Python Docker library. Tapi sebelum itu pastikan bahwa apa Python versi Python kita sudah sudah apa sudah sama dengan yang diperlukan. Di sini saya menggunakan Python 3.12.3, jadi saya menggunakan cara yang kedua. Untuk Docker kita copy dan kita paste. Ini juga akan memakan waktu, jadi kita bisa tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah tampil seperti ini, itu tandanya Docker kita sudah selesai terinstall. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan sudo apt sudo systemctl status Docker untuk mengecek status dari Docker yang telah kita buat tadi. Jika statusnya enable dan aktif, maka Docker kita sudah berjalan. Selanjutnya, kita akan menginstal Python Docker Library. Kita copy dan kemudian kita paste. Dan tunggu hingga proses selesai. Jika terjadi error seperti ini, itu masalah ini terjadi karena URL lib3 yang versi sekarang diinstal melalui paket sistem Debian atau Ubuntu, sehingga PIP tidak dapat menghapusnya dengan cara biasa. Untuk menangani masalah ini, kita bisa menambahkan dash ignore dash installed. Perintah ini bertujuan untuk mengabaikan instalasi URL IB yang tidak bisa di uninstall dan tetap mengatasi versi yang dibutuhkan. Kita enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika tampil seperti ini dan sukses, berarti Python Docker library Anda sudah terinstall. Selanjutnya, kita akan melakukan edit file pada konfigurasi file. Itu kita kembali ke dashboard, agen manajemen, summary. Kita buat deploy new agen. Pilih Debian. Untuk server address, kita samakan dengan versi server di HTTPS. Kemudian untuk nama, saya di sini menggunakan client container. Tapi untuk penamaan itu bisa bebas. Yang kita pilih default. Untuk download dan instalasi agen, kita bisa copy dan paste pada Ubuntu klien kita dan tunggu proses instalasinya selesai. Jika sudah selesai, waktunya kita mengedit konfigurasi file dari bagian kita. Saya di sini menggunakan Nano untuk mengedit dan sesuaikan pada lokasi direktori konfigurasi file. Di sini kita paste saja di bagian konsep configuration. Usahakan pastanya di dalam dan di tempat yang
paling bawah di bagian configuration itu sendiri. Setelah sudah terpaste, kita bisa save kemudian exit. Nah, pastikan sudah tersave dan terexit dengan sendiri. Langkah yang kelima, kita bisa restart lagi. Tapi di sini karena saya belum start agen, jadi saya tidak perlu restart. Saya hanya perlu start agen saja. Kita bisa copy script tadi dan kemudian paste. Maaf, teman. Jika sudah selesai, pastikan untuk mengecek agen kita sudah aktif. Di sini karena tulisannya sudah aktif, berarti agen kita berjalan dengan baik. Sekarang untuk tes configuration, di sini saya hanya menggunakan full image untuk mengetahui Docker sudah berjalan dan dapat beroperasi. Jadi kita copy dan paste, tunggu hingga Docker image berhasil dibuat. Ketika sudah di-download, kita bisa cek di bagian discovery, dashboard, di bagian discovery. Di bagian sini kita akan melakukan atau mencoba melihat data yang diberikan. Jadi kita akan memfilter bagian nama dan lokasi. Di sini tertulis wajah Docker dari lokasi dan jam kapan wajah itu dibuat. Jika kita klik panah, itu akan menampilkan detail-detail yang lebih luas lagi. Di sini karena saya menggunakan full dan perintahnya full, jadi action dari Docker application adalah full. Dan jika kita tes API, Docker telah dibuat beberapa kita. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari POC Docker kali ini, akan dilanjutkan di POC berikutnya. Oke, baik. PLC selanjutnya adalah monitoring execution of malicious comments. Jadi, kita akan mengkonfigurasi Wazoo agar dapat mendeteksi atau memonitoring ketika ada malicious comment di eksekusi. Malicious comment ini adalah sebuah sebuah perintah berbahaya. Jadi kita bisa mengkonfigurasi ketika perintah berbahaya ini dieksekusi, maka si Wazoo ini akan bisa mendeteksinya. Oke, next buat videonya. Oke, ini adalah untuk langkah-langkah untuk mengkonfigurasinya. Pertama kita akan mengkonfigurasi pada pada Wazoo Agent ya. Kita akan melakukan remote SSH, kemudian melakukan install dan start audit D. Itu kita akan mengeksekusi komen berikut ini yang ada pada dokumentasi Wazoo-nya. Namun ini harus dilakukan dengan mode root, sehingga harus masuk ke mode root terlebih dahulu. Kemudian dilakukan reload untuk audit rules-nya.
dan tambahkan konfigurasi pada file osec.conf agar mengizinkan Wazuh agent untuk membaca file audit logs file. Kita tambahkan di bagian eh, bawah, di bagian log analysis. Selanjutnya dilakukan restore untuk Wazuh agentnya. Kemudian dilanjutkan untuk konfigurasi pada Wazuh servernya. Kita lakukan Remon SSH juga untuk mengakses Wazuh servernya. Kita lakukan untuk membaca isi file audit keys dengan command cat. Dan selanjutnya kita lakukan pembuatan CDB list-nya. Yang ini nantinya adalah komen-komen yang akan dimonitoring oleh Wazuh servernya. Komen yang akan dimonitoring adalah komen NC, N, ya, netcat. Kemudian tambahkan CDB list-nya pada rule set yang berada pada file osec.conf. Kemudian kita atur program pada file local rules yang dimana nanti ketika komen komen yang bervalue red tadi adalah komen netcat, ketika komen NC dijalankan, maka si Wazuh servernya akan memberi peringatan sebuah alert. Kemudian dilakukan restart untuk Wazuh server. Lalu ini adalah untuk Wazuh dashboardnya. Kita akan jalankan uh, komen NC pada Wazuh agent ya. Tapi kita harus menginstal netcat dulu. Setelah itu dijalankan komen NC-V-nya.
Tapi Wazoo servernya tidak bisa otomatis, jadi harus di refresh dulu sehingga baru muncul sebuah alert pada Wazoo dashboardnya. Ini terdeteksi bahwa highly suspicious command dieksekusi. Mungkin itu saja. Dilanjutkan untuk yang POC bagian terakhir. Oke, yang terakhir di sini proof of concept yang saya lakukan itu untuk mendeteksi malware menggunakan Yara. Eh, untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu Yara. Yara itu adalah tools untuk membuat rules deteksi malware berdasarkan pattern tertentu. Misal string dalam file, struktur file, dan lain-lain. Yara itu banyak digunakan untuk identifikasi malware families. Oke, untuk itu saya lakukan demonstrasinya. Di sini saya menggunakan konsep yang ada pada terinstall, kita melakukan cek terlebih dahulu dengan menggunakan komen Yara. Di sini di bagian dokumennya itu sudah menjelaskan jika terjadi error, maka kita harus melakukan sesuai yang ada di dokumentasi tersebut. Oke, Yara sudah terinstall. Lalu pada saat saya mengecek di sini ada error. Nah, saya saya mengikuti yang ada di dokumen menggunakan perintah tersebut. Lalu kita di sini untuk menginstal rules-nya, rules dari Yara, membuat rules sesuai yang ada pada dokumentasi. Kita masuk ke dalam directory Yara, apakah sudah terinstall? Nah, di situ sudah terinstall untuk Yara, rules-nya sudah terinstall. Di sini saya membuat directory malware terlebih dahulu agar tidak ada error di kemudian untuk melakukan eh, monitoring malware. Oke, di sini saya membuat script bash yang terletak pada file osec active response lalu directory bin. Ini saya masuk dulu ke directory tersebut, lalu saya melihat isi file yang ada dalam directory dan kemudian saya membuat bash scriptnya. Oke, lalu kita kasih izin untuk file tersebut dan kita menambahkan konfigurasi untuk file yang ingin maaf saya ralat untuk direktori yang akan dimonitoring oleh Yara ini. Jadi kita memberi konfigurasi dulu.
Direktory di sini yang saya gunakan untuk di monitoring itu pada bagian direktory malware yang tadi saya buat apa direktorinya. Saya replace di file integrity monitoring di dalam syscheck. Oke, lalu keluar save dan yang terakhir itu kita restart Wazoo again ya. Lalu kita lanjut ke Wazoo server. Oke, pada bagian Wazoo server ini kita melakukan menambahkan rules-nya untuk Yara. Kita masuk dulu ke dalam file, lalu kita melihat apakah ada local rules. Nah, ada. Lalu kita melakukan konfigurasi. Kita menambahkan rules, rules baru untuk Yara ini. Sudah kita sesuaikan untuk yang ingin dimonitoring, direktorinya yang mana. Lalu kita juga di sini melakukan konfigurasi pada decoder, decoder Wazoo-nya. Menambahkan untuk Yara, Yara decoder. Oke, yang terakhir saya melakukan konfigurasi di dalam file OSEC. Nah, di situ ada file OSEC untuk konfigurasi. Lalu kita copy komennya, kita taruh pada bagian OSEC config. Kita taruh di paling bawah aja biar eh, mudah untuk menambahkan atau mengeditnya. Oke. Nah, di sini jangan lupa path-nya itu diganti sesuai yang kita lakukan pada agent tadi dan untuk roles-nya juga. Jika sudah, kita lakukan restart pada bagian Wazoo Manager. Oke, di sini pada bagian agen kita lakukan implementasinya, simulasi, simulasi download malware. Buat script di sini, buat script lalu kita jalankan scriptnya. Di dokumentasi Nara ini sudah menaruh malwarenya ya. Jadi kita tidak perlu nyari lagi di Google atau dimanapun. Nah, ini sudah terinstall. Oke, kita lihat perbagian threat hunting ke event dan itu udah ada Yara. Nah, di sini file modifikasinya udah terlihat ya. Jadi di sini eh, Wazoo itu sendiri udah bisa monitoring file. Cuman di sini menambahkan tools. Nah, itu saya menggunakan Yara. Oke, itu saja. Dan yang kita lakukan tadi, yang saya lakukan itu bisa diedit juga di dalam Wazoo itu sendiri. Jadi bisa di dalam web Wazoo-nya ataupun di menggunakan command line yang seperti yang saya gunakan tadi. Ini untuk bagian konfigurasi yang tadi. Nah, yang kita taruh nih sama seperti yang beda, cuman yang itu yang satu di command line terminal, yang ini di web.
terdeteksi oleh rules YARA-nya. Kita sudah melakukan download file yang dianggap rules oleh YARA itu berbahaya. Oke, sampai situ saja. Lalu yang di sini ada navigasi Wazoo dashboard. Pada Wazoo itu sendiri banyak beberapa penggunaan ya. Duh, maaf di sini terlopot. Oke, Wazoo dashboardnya. Apa itu Wazoo dashboard? Nah, Wazoo dashboard itu adalah antarmuka grafis berbasis web. Oke, untuk memantau, menganalisis, dan juga mengelola data keamanan yang dikumpulkan oleh Wazoo. Dashboard ini dibangun di atas OpenSearch dashboard yang dulunya itu adalah kalau tidak salah itu Kibana, sehingga pengguna bisa melihat log, membuat visualisasi, dan melakukan analisis data keamanan secara real time. Yang ada di sini itu saya untuk mencoba sebenarnya ada banyak, jadi tapi saya untuk menjelaskan untuk pada bagian terpenting aja. Fitur-fitur utamanya di sini kita bisa memonitoring apa saja yang ada pada bagian agent klien ini. Ada file integrity monitoring, konfigurasi assessment, method attack, dan masih banyak sini tambahan berwazoo. Nah, sini terdeteksi. Oke, lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Implementasi 4 skenario proof of concept berhasil dilakukan dengan baik. Wazoo mampu mendeteksi serangan SQL injection, mengenali file berbahaya menggunakan YARA, memantau eksekusi perintah berisiko tinggi, serta mengawasi aktivitas kontainer Docker. Setiap POC menghasilkan alert yang sesuai, menunjukkan kemampuan Wazoo dalam mendeteksi ancaman dan memonitoring secara efektif. Berikut yang dapat kami simpulkan.